Kompetisi untuk mendapatkan kursi nomor 1 dan nomor 2 di Jakarta memang makin hari makin panas, pemirsa. Ketika Anies Baswedan begitu dirilik partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta, sekarang nama Ridwan Kamil. Kira-kira siapa yang cocok untuk berpasangan dengan RK? Sekarang nama Kaesang kemudian pun dapat sorotan. Pertanyaannya adalah, ini bagaimana kans Kaesang? Apakah benar kalau Kaesang didorong untuk maju menjadi orang nomor 2 di Jakarta? Karena memang ini diinginkan oleh Presiden Jokowi dan menjadi ujian untuk Koalisi Indonesia Maju. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili PSI di sini ada Mas Dede Prayudi. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah diundang. Pengamat politik kita Mas Agung Baskoro di sini. Pengamat komunikasi politik pastinya. Dan saya juga telah tersambung dengan dua narasumber, mewakili Partai Gerindra ada Mas Habibur Rahman dan juga mewakili Partai Golkar ada Bang Dev Laksono. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam, gimana kabarnya Mbak Caca? Kabar baik, alhamdulillah. Ada Pak Habib, ada Mas Dede, Mas Agung, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Iya, sambil saya menunggu ya Mas Habib, apakah sudah jelas di sini? Mungkin saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana Partai Gerindra menanggapi hal ini? Nama Kaesang kan sedang disorot, ada yang mengatakan bahwa memang ini didorong untuk maju untuk Pilkada Jakarta. Ada nama besar Presiden Jokowi juga yang saat ini digadang-gadang mendorong nama anaknya untuk maju. Dan katanya memang ini dibenarkan juga oleh Partai Gerindra pernah membahas ini dengan Kim soal nama Kaesang untuk Pilkada Jakarta. Tanggapannya Bang? Ya, kalau berbagai nama tentu pernah dibahas ya. Pak, nama Mas Kaesang ini juga muncul di konstituen kami di grassroots, diusulkan untuk menjadi cawagup. Terlepas siapapun cagup yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Ya, mekanismenya di kami ya. Dari grassroots diusulkan kepada pengurus di tingkatan bawah, kepada DPC, lalu kepada DPD, kepada DPP. Ya, pada akhirnya akan diputus oleh Pak Prabowo selaku ketum. Nah, setelah diputus oleh Pak Prabowo baru dikomunikasikan dengan partai politik lain. Ya, karena memang Partai Gerindra tidak memiliki cukup kursi untuk memenuhi kuota pencalonan. Nah, berdasarkan hal tersebut tentu wajar bila memang ada komunikasi interpartai antara partai-partai politik, termasuk diantaranya membahas nama Mas Kaesang ini. Oke, tapi Mas Habib, komunikasi ini sebenarnya ada tidak secara harfiah atau letterleh atau komunikasi secara langsung dari Pak Jokowi ke Partai Gerindra gitu? Oh, ini anak saya maju dong, diusung dong untuk Pilkada Jakarta. Ya, enggak seperti itulah ya. Ya, yang jelas kami komunikasi terus berjalan ya. Pak Jokowi juga sering berkomunikasi dengan Kim ya. Kita mencari sosok-sosok yang baik yang kompetitif untuk maju sebagai cagup maupun cawagup. Maksudnya kalau nama Kaesang secara survei nanti memang turun, berarti itu jadi bahan pertimbangan atau tetap ini keputusan Pak Prabowo? Mungkin perlu diperjelas tadi pernyataan saya ya, bahwa kan muncul di grassroots. Sudah diusulkan dari DPD, DPC, DPD, DPP secara berjenjang akan kami bahas ya. Nanti Pak Prabowo yang akan memutuskan berdasarkan situasi terakhir ya. Seperti apa gitu. Oke. Sekarang saya ke Bang Dev, kalau dari Partai Golkar seperti apa? Ini kalau misalnya nama Kaesang begitu kencang untuk diusung dan jikalau memang diinginkan berpasangan dengan RK, ikhlas tidak? Ya. Golkar melepasnya, mengingat RK juga punya kans di Jawa Barat. Ya, jadi gini, kalau soal Pak RK ini, kita kan kembali kepada metode saintifik ya. Golkar ini memutuskan calon kepala daerah itu tidak ujuk-ujuk berdasarkan kepentingan saat, tapi kita melalui proses karena kita ingin calon yang terbaik, calon yang paling bisa menang. Nah, kalau berdasarkan hasil survei, Pak RK itu tertinggi di Jawa Barat. Nah, dia hasilnya itu lebih di atas 60% untuk pilgub di Jawa Barat. Nah, tapi untuk di DKI suaranya belum tertinggi, masih di peringkat ketiga bahkan. Nah, jadi apakah Golkar akan mencalonkan di mana? Nah, kita tunggu hasil survei terakhir karena sekarang ini lagi proses hasil survei kedua. Nah, bila sudah ada hasilnya, terus sudah ada rembukannya, nah baru kita bisa umumkan. Toh juga Golkar tidak punya full tiket
baik untuk di DKI ataupun di Jawa Barat itu masih harus koalisi dengan yang lain. Jadi harus ada kesepakatan dengan mitra-mitra koalisi, dan kita juga akan mengutamakan Kim tentunya. Kenapa? Karena kita kan tidak berpikir hanya untuk menang pemilu kemarin saja, kita berpikir bagaimana pemerintahan ini bisa berlanjut sampai dengan 5-10 tahun ke depan. Jadi penting kohesivitas yang sudah kita bangun sejak pemilu kemarin untuk berlanjut soal ke depannya. Gitu. Yakin Bang Dev bahwa ini soal survei. Bagaimana kalau memang yang ingin memasangkan RK dengan Kaisang itu adalah Presiden Jokowi sendiri? Ini kan ujian loyalitas Golkar juga untuk Pak Jokowi. Itu saya yakin Pak Jokowi itu tidak berpikir seperti itu. Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan. Dia itu bukan diktator yang semena-mena. Ini kan pemikiran yang dibangun oleh masyarakat seperti seolah-olah Presiden Jokowi itu seorang yang serakah yang ingin memasangkan semuanya di segala tempat. Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu. Beliau itu sangat realistis dan juga seorang negarawan yang baik yang ingin meninggalkan legacy kepada pemerintahan ke depannya. Gitu. Oke. Sekarang saya ke Mas Dede. Terus semuanya realistis nih. Jadi bukan karena ini putra dari Presiden Jokowi. Semuanya menimbang tergantung survei Kaisang. Nah, seberapa percaya diri calon Anda yakni Kaisang adalah untuk maju Pilkada Jakarta? Ya begini, ketika Mas Kaisang sudah resmi kami calonkan, tentunya kepercayaan diri itu sudah berada di titik 100%. Oke. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah PSI sendiri belum pernah mendaftarkan Mas Kaisang di Des Pilkada PSI itu sendiri. Gitu. Jadi begini, sebelum kita mendaftarkan itu, karena ini ketua umum kami, maka pertama-tama harus dibahas dulu di rapat internal. Baik itu formal maupun informal. Begitu ya. Ini belum pernah dilakukan. Boro-boro kita berbicara soal kita membuat rencana. Boro-boro kita berbicara soal kita mendaftarkan nama ketum kami kepada Des Pilkada kami. Ya. Jadi itu semua belum ada. Kenapa belum ada? Karena ada dua hal. Hal pertama karena putusan MA ya yang menggadang-gadang bahwa Kaisang diuntungkan, bahwa Pak Jokowi kemudian disebut mendesain skenario dan lain-lain. Hal ini kan belum turun menjadi PKPU. Gitu. Bahwa kemudian dia akan menjadi PKPU, ini kan prosesnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa aja langsung menjadi PKPU yang diputuskan oleh KPU. Dan ini stakeholdernya bukan kami. Atau cara kedua, bisa saja dia melalui diskusi di DPR yang kemudian PKPU melanjutkan sehingga terjadilah revisi PKPU. Gitu ya. Dan ini pun stakeholdernya bukan kami. Kami hanya nerima apapun yang akan terjadi dan apapun yang akan diputuskan. Begitu. Dan dari dua kanaling tersebut, ya, ini kalau misalnya, nih, kita di PSI sudah membicarakan ini. Kalau sudah membicarakan ini, yang namanya partai politik, Mbak, kita sudah harus membicarakan yang namanya konfigurasi koalisi. Kita sudah harus membicarakan yang namanya chemistry antara si tokoh-tokoh. Kita sudah harus membicarakan yang namanya kans kemenangan. Kita sudah harus membicarakan yang namanya basis dukungan dan lain-lain. Kalau misalnya kita sudah membicarakan sejauh itu, tapi kemudian PKPU ini belum menjadi barang, ya ini kan namanya kita membuang waktu, tenaga, energi, dan pikiran. Nah inilah yang kita nggak mau. Jadi Mas Kaisang sampai dengan hari ini di PSI, itu belum kami rencanakan untuk maju di pilkada, terutama dalam hal ini adalah pemilihan di daerah provinsi manapun. So, kalau misalnya ya saat itu digadang-gadang Mas Kaisang maju di kota Bekasi, pernah ya. Juga di kota Surabaya pernah, sekarang di Jakarta ya. Ini kan datangnya bukan dari PSI. Gitu. Tapi satu hal yang pasti, PSI merasa terhormat ketika kadernya, ketika ketua umumnya itu digadang-gadang untuk menjadi paslon di Pilkada 2024 ini, terutama di area strategis yang namanya Jakarta ini. Satu hal yang pasti yang kedua itu adalah PSI, siapapun yang kami usung, sudah pasti, sekali lagi saya garis bawahi, sudah pasti ini dalam rangka menjaga kekompakan, menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju. Jadi Koalisi Indonesia Maju ini bukan ujian, ini adalah dinamika, Mbak. Dikunci ya, menjaga soliditas Koalisi Indonesia Maju. Itu yang menjadi poin penting di segmen berikutnya pemirsa. RK Kaisang maju Pilkada Jakarta, realistis atau ujian loyalitas? Sesaat lagi nanti Mas Agung akan bahas usai jeda berikut.